I'm all wet, can I come in? Yo, what's up you guys? Kembali lagi di Jeder Film, channel tempat alur film yang bahas film yang udah pasti menjeder dan menggelegar. Hai. Kembali lagi bersama gue Jajang. Kali ini gue bakal membahas film tentang remaja cerdas tapi cupu yang tidak sengaja berpacaran dengan bintang porno yang berjudul The Girl Next Door. Penasaran sama filmnya? Yuk langsung aja kita tonton alur filmnya. Sebelum memulai, tidak bosan-bosan gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi gue sarankan jika lo nggak suka spoiler, jangan menonton video ini. Oke, sebelum mulai juga gue ingatkan jangan lupa untuk gunakan headset lo, selanjarkan kaki lo, dan yang terakhir jangan lupa tutup pintu kamar karena film ini akan sedikit mengandung unsur mantap-mantap. Dan satu lagi, jangan lupa untuk ngecas HP atau PC lo biar pas lagi enak-enak nonton lo nggak perlu nyari-nyari colokan lagi. Oke, langsung saja kita mulai rangkuman film dari film The Girl Next Door kali ini. Here we go. Cerita dibuka dengan seorang remaja yang bernama Matthew yang akan segera lulus dari SMA-nya. Ia merasa kebingungan karena ia belum melakukan hal-hal gila sebelum lulus. Seperti yang kita ketahui, di belahan bumi bagian barat sana, remaja-remaja itu terbiasa melakukan hal-hal gila sebelum mereka lulus SMA. Sedangkan si Matthew ini tuh merupakan anak baik-baik yang juga merupakan siswa berprestasi yang akan mendapatkan beasiswa di universitas ternama. Matthew juga bertanggung jawab untuk mendatangkan bocah jenius dari Kamboja ke sekolahnya yang bernama Samyang. Matthew pun semakin overthinking dan ingin mengajak temannya untuk melakukan hal gila. Namun teman-temannya tersebut tidak mau karena mereka merasa mengikuti kelas itu lebih penting daripada melakukan hal gila atau mabal ke pantai. Singkat cerita, Matthew pun tidak jadi pergi dan akhirnya Matthew pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menemui seorang wanita cantik yang seksi di sebelah rumahnya. Matthew yang sedang membuang sampah pun sampai melawung dan akhirnya menabrak tempat sampah yang ada di depannya. Setelah kejadian tersebut, Matthew pun bercerita kepada Eli, sahabatnya. Namun hal yang tak diduga-duga pun muncul kembali. Ketika sedang menelpon Eli, wanita yang Matthew temui tadi terlihat sedang mengganti pakaiannya di sebelah rumah Matthew. Matthew pun fokus untuk mengintip wanita tersebut. Namun sayang, wanita tersebut menyadari Matthew yang sedang mengintip. Akhirnya wanita tersebut pun melabrak Matthew dan mengajak Matthew untuk berbincang empat mata. Wanita tersebut tidak terima karena telah diintip oleh Matthew dan ia meminta Matthew untuk gantian telanjang. Wow. Akhirnya Matthew pun mengikuti permintaan wanita tersebut dan telanjang. Mereka pun saling tertawa dan pergi ke restoran. Disinilah Matthew mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki nama Daniel. Di sini Matthew dan Daniel saling berbincang tentang kehidupan mereka. Matthew bercerita tentang akhir masa SMA-nya yang garing karena belum melakukan apa-apa. Sedangkan Daniel bercerita bahwa ia baru saja berhenti dari tempat ia bekerja. Mereka berbincang panjang lebar dan di akhir Daniel pun memberikan sebuah kertas. Setelah itu akhirnya mereka pun kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Matthew menceritakan kisahnya kepada sahabatnya yaitu Eli dan Cleets. Sejak saat itulah, Matthew dan Daniel semakin dekat. Matthew pun mulai sering mabal atau bolos sekolah karena diajak main sama si Daniel ini. Sampai suatu ketika, Matthew pun memperkenalkan Daniel yang sedang basah kuyup kepada Eli dan Cleets. Mereka pun mulai saling mengenal satu sama lain. Beberapa hari kemudian mereka pun pergi ke sebuah pesta. Dan si Matthew ini malah diusir dari pestanya. Terus si Daniel ini malah mau disikat sama jamet-jamet yang ada di pesta tersebut. Matthew pun tidak tinggal diam. Ia bergerak cepat untuk mencium Daniel di hadapan banyak orang seakan-akan ingin berkata,
Iya kebogo aing anjing. Beberapa waktu berlalu dan Matthew pun memulai kehidupan barunya yang lebih berwarna bersama Daniel. Namun tiba-tiba sahabatnya Eli memberikan informasi yang Matthew tak sangka-sangka. Eli mempertontonkan video bokep yang tak lain dan tidak bukan diperankan oleh Daniel. Hal itu tentu membuat Matthew marah dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia yang cengengesan malah memaksa Matthew untuk mantap-mantap dengan Daniel. Akibat hal itu, Matthew dan Eli pun terlihat berdebat dan sedikit bertengkar. Matthew yang marah pun pulang dan tidak berbicara dengan Eli. Sesampainya di rumah, Matthew pun kaget karena melihat Daniel yang sedang ada di dalam rumahnya. Daniel menjelaskan ia hanya sedang bersilaturahmi agar rezeki yang ia miliki tetap melimpah. Namun Matthew yang parno terus membayangkan adegan-adegan bokep yang dilakukan oleh Daniel. Daniel yang melihat Matthew panik akhirnya berusaha menenangkan Matthew. Malam itu juga mereka pergi untuk membuat Matthew senang. Namun di sini Matthew malah mengikuti arahan Eli yang memintanya mantap-mantap dengan Daniel. Lalu Daniel pun mulai membuka bajunya dan menggoda Matthew. Namun Matthew yang tidak percaya dengan apa yang ia lihat malah mempertanyakan Daniel. Kenapa sih kamu melakukan hal ini? Daniel pun terlihat ngambek dan keluar dari motel tersebut. Matthew bertanya, kenapa kamu gak jujur aja kalau kamu itu bintang porno? Ya, malu ya. Because I didn't want to, okay? Gak mikir gitu ya, pasti malu gitu. Lalu Daniel menjawab karena ia suka Matthew apa adanya. Sama seperti Matthew kepada Daniel. Daniel tidak ingin Matthew kecewa. Namun pada akhirnya Matthew kecewa karena Daniel hidup sebagai pornstar. Dan Daniel juga kecewa karena Matthew menganggap dirinya yang enggak-enggak. Matthew pun harus menikmati hari-hari baru di mana tidak ada Daniel. Ia pun merasa resah, gelisah, dan basah. Oke, akhirnya Matthew pun memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Daniel dan mendatangi rumahnya. Namun Matthew sempat terkejut karena di dalam rumah Daniel sekarang terdapat seorang om-om gadun yang terlihat sangat sangean nih. Mukanya udah kayak pornstar juga nih. Namun setelah mengobrol ternyata om-om sangean tersebut merupakan seorang produser Daniel yang bernama Kelly. Tak lama kemudian mereka pun pergi ke salah satu klub. Gua nggak tahu klubnya ini klub apa, tapi yang jelas ini bukan klub sepak bola sih. Matthew pun diajak dan pergi ke klub tersebut. Di klub tersebut Matthew berbincang dengan Kelly dan juga Daniel. Matthew bertanya bagaimana Kelly dan Daniel dapat bertemu. Kelly pun menjawab bahwa ia adalah produsernya dan dulu mereka sempat berkencan. Keesokan harinya Matthew pun bercerita kepada Eli apa yang terjadi kemarin. Ia bercerita sambil menonton iklan layanan masyarakat tentang seks edukasi. Matthew dan teman-temannya merasa iklan tersebut kurang menarik dan tidak membangkitkan kesadaran dari penontonnya. Plot ini sengaja gue jelasin karena akan sangat berpengaruh untuk akhir film. Sehabis kelas, Matthew, Eli, dan Klitsch pun bertemu dengan Kelly yang sedang godain kembang sekolah yang ada di situ. Kelly menawarkan akan memfoto uhti-uhti tersebut, namun pada akhirnya Kelly pun hanya mengharkosi uhti-uhti tersebut. Lalu mereka pun pergi ke bank untuk mengurus siswa pertukaran pelajar dari Kamboja yang bernama Samyang. Samyang ini merupakan anak jenius yang ingin Matthew datangkan ke sekolahnya. Ya, tadi udah sempet dibahas ya di awal, kurang lebih kayak gitu. Lalu di sini si Kelly ini malah ngegodain cewek lagi. Kali ini dia ngegodain seseorang yang disinyalir merupakan janda kembang bernama Jenin. Matthew menjelaskan bahwa Kelly adalah wali kelasnya. Yang sudah jelas padahal mah bukan gitu ya. Orang kerjaannya produser film mesek-mesek malah dibilang wali kelas. Keesokan harinya Matthew melihat Daniel yang pergi bersama Kelly.
Daniel menjelaskan bahwa ia akan ke Las Vegas untuk berjumpa dengan fans yang ada di sana. Matthew pun galau dan curhat kepada Eli dan Chris di hari itu juga. Muncul ide gila di dalam pikiran Matthew. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Las Vegas untuk meyakinkan Daniel. Sesampainya di Las Vegas, mereka pun melihat berbagai macam pemandangan gunung dengan varian-varian yang berbeda. Lalu mereka pun melihat Daniel yang sedang berada di sebuah booth, dan ia pun menggunakan nama panggung bernama Athena. Matthew pun menghampiri Daniel dan meyakinkan kalau kamu bisa lebih baik dari ini. Daniel pun terlihat resah dan akhirnya Daniel pun turun dari booth tersebut. Daniel turun dan ia tak sengaja bertemu dengan seseorang pria bernama Hugo Boss. Ia merupakan produser bokeh yang sudah memiliki nama yang besar di dunia perlendiran. Di sela percakapan mereka, Kelly pun datang dan tiba-tiba langsung ngatain si Hugo ini. Gua nggak tahu kenapa si Kelly ini tiba-tiba datang terus marah-marah. Mungkin asumsi gua dia ada dendam ke si Hugo ini kayaknya. Saat itu pun Matthew muncul dan mengatakan bahwa Daniel tidak seharusnya di situ. Daniel pun pergi dan Kelly pun mengajak Matthew pergi ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut Kelly merujak Matthew karena telah mencampuri urusannya. Karena kalau sampai Daniel menolak kembali menjadi pornstar, maka ia kemungkinan akan kehilangan kontrak yang bernilai besar. Matthew dan kawan-kawan pun kebingungan dan berdiskusi. Namun Matthew memutuskan untuk menghampiri Daniel sekali lagi. Sedangkan Eli dan Chris memutuskan untuk bersantai di sebuah sofa. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita cantik dengan dada yang cukup spesial. Wanita tersebut bertanya apa pekerjaan Eli dan Chris. Eli menjawab bahwa ia merupakan seorang sutradara. Di situ juga wanita tersebut langsung menawarkan dirinya untuk menjadi aktor. Tanda kurung, pemain bokeh. Lalu muncul seorang pria berbadan seperti biksu yang bernama Mio. Pria tersebut ternyata adalah pacar dari si wanita ini. Bukannya marah mendengar pacarnya akan dipakai jadi bintang bokep, ternyata si Mio ini malah nawarin Eli dan Chris untuk nyobain pacarnya. Eli yang ragu-ragu pun menolak tawaran tersebut. Namun Chris yang sudah sedikit mabuk mengiyakan tawaran tersebut. Akhirnya Chris pun mulai meraba gunung kembar tersebut di depan pacar si ceweknya. Di saat enak-enak mengulek gunung kembar tersebut, tiba-tiba muncul seorang satpam yang mengatakan bahwa mereka bukan sutradara melainkan anak SMA. Saat itu juga Mio langsung marah dan mengejarnya dan Chris. Terjadi kejar-kejaran yang menegangkan di antara mereka. Di saat yang bersamaan, Matthew pun memberikan sepucuk surat yang pernah Daniel berikan kepadanya. Kelly pun terlihat sinis. Lalu Matthew pun pergi bersama dengan Eli dan Chris. Keesokan harinya tiba dan Matthew pun kaget karena Daniel yang sudah kembali ke rumah lamanya. Matthew pun terlihat sangat senang. Namun kesenangan itu hanya berlangsung sesaat karena saat kelas sedang berlangsung, Matthew tiba-tiba dilabrak sama si Kelly. Lalu ia pun dibawa pergi oleh Kelly. Kelly membawanya ke sebuah lahan kosong. Ia marah karena Matthew telah mengacaukan kontrak yang ia miliki senilai $30.000. Matthew pun meminta maaf dan akan mencarikan solusinya. Akhirnya Kelly pun menawarkan opsi lain. Ia tiba-tiba ingin Matthew untuk memblowjob dirinya atau mengolomok dirinya. Lalu ya Matthew pun panik gitu. Ya kalau lo nggak gay terus diminta blowjob ya pasti takut ya. Namun Kelly pun tiba-tiba tertawa dan mengatakan hal itu hanya bercanda. Namun setelah tertawa, Kelly pun malah menggebuk-gebuk Matthew sampai berdarah. Kelly pun meminta maaf dan memberikan obat agar Matthew tidak kesakitan lagi. Lalu akhirnya mereka pun pergi ke sebuah rumah.
Dan Kelly mengatakan bahwa itu adalah rumah Hugo, seorang produser yang telah mencuri idenya. Kelly pun meminta Matthew untuk mencuri piala penghargaan yang berbentuk seperti Johnny-Johnny-an. Namun pada kenyataannya Matthew ini dijebak dan ia pun harus lari karena dikejar polisi. Jadi pas si Matthew masuk, si Kelly ini cabut dan nelfon polisi. Di saat yang bersamaan juga ia harus segera pulang karena di malam itu ia harus menghadiri makan malam yang akan menentukan apakah ia akan mendapatkan beasiswa atau tidak. Di makan malam tersebut juga Matthew harus melakukan pidato agar dapat mendapatkan beasiswa tersebut. Matthew terlihat sangat aneh. Ternyata obat yang diberikan oleh Kelly merupakan sebuah ekstasi yang bisa bikin pala puyeng, alias itu tuh narkoba ya. Matthew pun terlihat seperti orang yang sedang mabuk ketika berada di makan malam tersebut. Bahkan ketika berpidato pun ia terkesan ngalor ngidul seperti orang yang sedang ngobrol di jalan dengan ojek online. Lalu tiba saatnya pengumuman. Namun sayangnya Matthew tidak terpilih dan yang mendapatkan beasiswa adalah orang lain yang setelannya seperti wibu jenius. Setelah itu Matthew pun pergi ke bank di mana ia menyimpan uang untuk mendatangkan Samyang. Namun ia tak menyangka ternyata uang tersebut telah diambil oleh Kelly. Janine bilang bahwa uangnya sudah diambil oleh wali kelas Matthew, yaitu Kelly. Matthew pun terlihat sangat pusing dan kecewa. Matthew pun pulang untuk menemui Daniel. Matthew terlihat sangat stres terhadap berbagai masalah yang ia hadapi saat itu. Lalu Matthew pun memutuskan untuk berdiskusi dengan Eli dan Cleats. Akhirnya mereka membuat sebuah keputusan yang sangat besar. Ya, mereka memutuskan untuk membuat film esek-esek dan meminta dana kepada Hugo Boss. Mereka menggunakan ide yang Kelly berikan ketika mereka sedang berinteraksi di dalam mobil. Keesokan harinya, Matthew dan Daniel pun bertemu dengan Hugo untuk membahas kontrak yang akan dibuat. Mereka pun sepakat dan Hugo akan membantu Matthew untuk mendatangkan Samyang ke Amerika. Mereka berencana untuk memakai momen prom night dengan menggunakan aktor yang adalah siswa dari sekolah mereka. Meski terkesan gila, tapi hanya inilah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Prom night pun hampir tiba. Lalu Eli, Cleats, dan juga Matthew pergi ke prom night dengan berpasangan dengan pornstar temannya Daniel. Mereka pergi dengan menggunakan limosin untuk ke prom night yang akan datang. Mereka pun masuk ke dalam gedung dengan kru film yang cukup banyak. Tujuan mereka adalah untuk memancing jamet-jamet untuk menjadi aktor dalam film mereka. Hal ini berhasil dan mereka pun mendapatkan aktor-aktor tersebut. Akhirnya syuting pun dimulai dan sedangkan Matthew pun sibuk berdansa dengan Daniel. Tiba-tiba masalah datang ketika Daniel dan Matthew bermesraan. Mereka dikabarkan bahwa terdapat aktor yang lemah syahwat dan mereka pun perlu menggantinya. Akhirnya muncul ide untuk Matthew yang menjadi aktornya. Namun hal tersebut tidak jadi karena ia sedang menempuh beasiswa dan takut namanya tercoreng. Akhirnya Cleats yang menjadi volunteer untuk adegan tersebut. It's a wrap! Malam itu pun syuting selesai. Begitu juga dengan prom night. Mereka pulang dengan menggunakan limo yang sama dan mereka pun terlihat sangat senang. Di limosin tersebut akhirnya Matthew dan Daniel pun bercinta. Hai, maaf ya adegan ini gua cut karena takutnya lu pada malah maksiat, oke? Kita lanjut ke adegan berikutnya. Keesokan harinya pun tiba dan Matthew pun terkejut karena Eli mengabarkan bahwa file film mereka tiba-tiba menghilang. Tak disangka ternyata file tersebut dicuri oleh Kelly. Kelly pun marah karena Matthew telah mengambil idenya. Ia pun meminta bagian dari kesepakatan dengan Hugo Boss. Namun Matthew menolak dan Kelly pun mengancam akan mempertontonkan film tersebut kepada orang tua Matthew. Matthew pun pasrah dan tidak peduli. Akhirnya Kelly pun memanggil orang tua Matthew dan gurunya untuk menyalakan film tersebut.
Namun siapa sangka ternyata film tersebut adalah sebuah film edukasi atau sex education yang sempat Eli bahas sebelumnya. Kelly pun terlihat malu dan orang tua Matthew dan gurunya terlihat kebingungan, namun juga bangga karena Matthew yang bisa memiliki ide brilian tersebut. Akhirnya video itu pun laku keras dan membuat Matthew keluar dari masalahnya. Hal ini pun menjadi batu loncatan yang baik untuk Eli, Matthew, dan juga Cleats. Untuk Eli, ini adalah batu loncatan yang bagus sebagai sutradara, Cleats dengan Johnny besarnya, dan juga Matthew yang berhasil berkuliah di universitas idamannya. Kelly pun memulai kembali karirnya sebagai produser klub. Dan Matthew pun kembali menjalani hubungannya dengan Daniel, sang The Girl Next Door. Lalu cerita pun tamat. Oke, kita masuk ke reviewnya. Film The Girl Next Door ini merupakan film yang rilis di tahun 2004. Meski terkesan cukup jadul, tapi buat gua film ini cukup menghibur. Dan buat gua pribadi, gua sangat suka dengan romance yang diciptakan dan memiliki vibes agak 18++. Gue yakin lo para cowok yang memiliki gelar colikiawan pasti pernah kepo dan memiliki fantasi dengan kehidupan pornstar favorit kita. Film ini dapat sedikit menjelaskan lo bagaimana kehidupan seorang pornstar. Ya meski jujur dikit sih. Kalau lo mau yang beneran kehidupan pornstar, lo mungkin bisa nonton The Boogie Night, Pleasure, atau film lainnya. Buat gue film ini cukup lucu dan konflik yang diciptakan juga sangat menarik, sehingga lo pasti akan merasakan keseruan ketika menonton film ini. Film ini juga memiliki plot twist yang menurut gue cukup menarik. Daniel yang diperankan oleh Elisha Cuthbert juga sangat-sangat cantik boy. Gila, kalau gue jadi Matthew juga gue bakal pasti merjuangin doi sih. Namun ada beberapa kejanggalan pada plot di film ini. Salah satunya ada pada saat Kelly mencuri film yang Matthew buat. Di sini scene itu tidak dilihatkan dan plotnya agak sedikit memaksa gitu ya. Walaupun efeknya sangat bagus buat cerita. Jadi sayang aja. So kesimpulannya film The Girl Next Door ini sangat gue rekomendasikan buat lo yang ingin tayangan yang sedikit nakal tetapi hanya selingan aja dan terdapat plot romance komedi di dalamnya. Pokoknya kalau tayangan film lo kayak American Pie dan semacamnya, lo cocok banget buat nonton film ini. Jika dilihat di rating IMDb, film ini memiliki rating 6,7. Namun dari film sendiri akan memberikan film ini rating 7,5 dari 10. Alasannya? Ya karena gue suka film komedi yang agak jorok tapi nggak isinya jorok doang. Karena film ini ada drama dan romansnya juga. Gitu loh. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.